Ying Xiaoxiao menatap Lindong dengan senyum lembut, meminta permakluman atas sikap manja adiknya, yang hanya ditanggapi Lindong dengan anggukan ringan, sembari melirik Ying Huan yang tampak cemberut. Di balik rasa terima kasihnya, batin Xiaoxiao sebenarnya bergemuruh karena kagum. Sebagai sesama ahli tahap 9 Yuan Nirvana, ia sulit mempercayai Lindong mampu melukai Yao Ling secara fatal di tengah kepungan musuh, hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Meski Lindong berusaha merendah, Xiaoxiao menyadari ada kekuatan mengerikan di balik ketenangannya. Tak lama kemudian, Qing Ye, seorang pemuda tampan berpakaian hijau dari Aula Bumi, melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Ia mengaku sebagai teman masa kecil Huan dengan senyum yang lebar. Namun di balik keramahannya, Lindong dapat menangkap sorot mata yang menyiratkan kewaspadaan. Lindong segera menyadari bahwa tatapan waspada Qing Ye berakar dari kesalahpahaman asmara. Murid berbakat kedua di sekte Dao itu jelas menaruh hati pada Ying Huan dan menganggap Lindong sebagai saingan. Tidak mengherankan karena berbeda dengan Xiaoxiao yang dingin dan berjarak, sifat Huan yang ceria dan rendah hati memang membuatnya dikelilingi banyak pengagum. Ketika Huan menegur Qing Ye atas ucapannya, pria itu justru merespons dengan sikap santai yang kalkulatif. Lindong bisa melihat bahwa Qing Ye sengaja memamerkan keakraban tersebut untuk memancing rasa cemburu atau insecure pada dirinya. Namun, Lindong hanya tersenyum menanggapi provokasi halus itu sebelum topik pembicaraan beralih pada pembukaan tablet kitab penghancuran besar yang tinggal setengah bulan lagi. Penyebutan tablet kitab penghancuran besar seketika memancing reaksi emosional Ying Xiaoxiao, mengingatkannya pada kegagalan masa lalu saat mencoba menaklukkan kitab misterius tersebut. Situasi ini dimanfaatkan Qing Ye untuk melancarkan provokasi halus. Dengan nada yang menyiratkan kebanggaan atas penguasaannya terhadap tablet kitab Kaisar Bumi, ia menantang Lindong untuk membuktikan apakah kitab legendaris dari Aula Sunyi mampu menyaingi miliknya. Menyadari permusuhan tersembunyi yang didasari rasa cemburu itu, Lindong memilih menanggapi dengan kerendahan hati yang tak acuh. Di sisi lain, Ying Huan berusaha menyemangati Lindong dengan sikap akrab yang canggung. Ia menuntut Lindong untuk percaya diri, namun ironisnya juga menyiapkan penghiburan dini jika pemuda itu gagal, bahkan sampai hati menjadikan kegagalan kakaknya sendiri sebagai alat contoh. Ucapan polos ini tak pelak mengundang tawa sekaligus teguran ringan dari Xiaoxiao, yang tidak terima kegagalan masa lalunya dijadikan alat oleh sang adik semata-mata untuk menghibur Lindong. Lindong menyadari bahwa perhatian Huan padanya semakin memicu kewaspadaan Qing Ye, namun ia memilih mengabaikan dinamika canggung tersebut. Setelah Xiaoxiao memberi isyarat, Lindong segera mengatur nafas dan melangkah masuk ke aula megah dengan ekspresi serius untuk menemui Master Sekte, meninggalkan ketiga murid elit itu di luar. Sepeninggal Lindong, Xiaoxiao dan Huan tak segan memujinya sebagai kuda hitam yang menjanjikan bagi sekte. Qing Ye, yang merasa terusik, mencoba meremehkan kemenangan Lindong atas Yao Ling dengan berdalih bahwa itu hanyalah efek keberuntungan dari tindakan nekat menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Namun argumen itu segera dipatahkan oleh Xiaoxiao yang menantang balik keberanian Qing Ye untuk melakukan tindakan bunuh diri serupa. Ketidaksanggupan Qing Ye menjawab tantangan itu mempertegas poin Xiaoxiao. Keberanian gila Lindong adalah hasil tempaan kejam perang 100 kekaisaran, sebuah kualitas mentalitas bertahan hidup yang sulit dipahami oleh murid sekte yang hidup nyaman. Xiaoxiao menutup pembicaraan dengan rasa syukur bahwa sosok sekeras itu berada di pihak sekte Dao, sebuah pengakuan tulus yang membuat Huan terkejut melihat kakaknya memberikan penilaian setinggi itu. Lindong melangkah masuk menyusuri jalan berbatu di tengah aula yang hening, di mana seorang sosok tampak bermeditasi di atas daun teratai di tengah danau buatan. Kehadiran sosok itu memancarkan aura ketenangan yang begitu kuat hingga benda-benda pusaka di dalam tubuh Lindong, seperti jimat batu misterius, secara insting menyembunyikan keberadaan mereka, sebuah reaksi defensif langka yang menandakan betapa mengerikannya kekuatan di hadapannya. Saat sosok itu mendekat, Lindong melihat pria paruh baya berwajah hangat dengan jubah putih sederhana. Meski penampilannya bersahaja, auranya terasa sedalam lautan tanpa dasar, tak terukur, dan membuat siapapun yang mencoba menyelidikinya akan tersesat. Sang Master Sekte menyambutnya dengan apresiasi tulus atas kontribusi Lindong, namun nada bicaranya berubah personal saat berterima kasih karena telah menyelamatkan Ying Huan. Hal ini seketika mengonfirmasi dugaan Lindong mengenai latar belakang istimewa gadis itu, bahwa ia adalah putri sang pemimpin sekte. Menanggapi rasa terima kasih tersebut, Lindong tetap merendah, menyatakan bahwa perlindungannya terhadap Huan adalah tindakan wajar seorang laki-laki terlepas dari siapapun ayahnya. Lindong memilih untuk menanggapi dengan kejujuran mutlak, menyadari bahwa bersikap manipulatif di hadapan sosok yang tatapannya seolah mampu menembus angkasa adalah tindakan bodoh.
Ia mengakui bahwa keberaniannya saat itu didorong oleh ego laki-laki yang enggan kembali berutang nyawa dan diselamatkan oleh seorang wanita, sebuah trauma masa lalu yang tak ingin ia ulangi. Kejujuran itu justru mengundang tawa apresiatif sang master, yang lantas berkomentar bahwa mentalitas itulah yang membuat Lindong pantas menerima warisan Raja Naga Hijau, King Ji. Penyebutan nama kuno itu sempat membuat Lindong terkejut, namun guncangan yang sebenarnya baru datang sedetik kemudian. Dengan nada santai namun mengerikan, sang master mulai menguliti satu persatu rahasia tubuh Lindong, mulai dari aura naga langit hingga kartu as yang selama ini ia jaga mati-matian, Devouring Ancestral Symbol, simbol leluhur pemangsa. Seketika, pupil mata Lindong menyusut tajam. Di hadapan eksistensi setingkat ini, ia sadar dirinya benar-benar transparan tanpa celah untuk bersembunyi. Penyebutan simbol leluhur pemangsa seketika membekukan darah Lindong. Tubuhnya refleks menegang bak binatang buas yang terpojok. Ketakutan terbesarnya bahwa harta itu akan memancing keserakahan, kini menjadi nyata di hadapan salah satu orang terkuat di wilayah Xuan Timur. Seolah mampu membaca gejolak batin muridnya, Ying Xuanzi hanya tersenyum maklum melihat kewaspadaan berlebih yang persis seperti diceritakan putrinya. Ia lantas menenangkan ketegangan tersebut dengan satu jaminan halus, bahwa tidak semua orang di dunia ini terbutakan oleh hasrat untuk merebut simbol leluhur tersebut. Jaminan yang tulus itu perlahan meluruhkan rasa waspada Lindong, menggantinya dengan rasa hormat mendalam terhadap harisma dan kebijaksanaan sejati seorang pemimpin sekte super yang tak tergiur harta duniawi. Ying Xuanzi memahami akar kewaspadaan Lindong yang terbiasa hidup sebatang kara. Namun ia menegaskan bahwa masa-masa itu telah berlalu, kini sekte Dao berdiri kokoh di belakangnya. Jaminan tulus itu begitu menggetarkan hati Lindong hingga matanya memanas karena haru. Meski ia berusaha menutupi gejolak emosinya dengan kelakar tentang kesediaannya berkorban demi sekte, Ying Xuanzi justru menanggapi dengan senyum penuh arti, mengingatkan bahwa pengorbanan semacam itu sebenarnya telah dilakukan Lindong dalam misi sebelumnya. Sang master lantas mengungkapkan bahwa rahasia simbol leluhur itu terbongkar saat ia mengamati pergerakan Lindong di dasar Sungai Pil. Realita ini menyadarkan Lindong betapa mustahilnya menyembunyikan sesuatu dari mata ahli tingkat puncak, sehingga ia dengan patuh menerima peringatan keras untuk tidak lagi memamerkan kekuatan pusaka tersebut sampai ia benar-benar cukup kuat untuk melindunginya. Pembicaraan itu berakhir saat Ying Xuanzi mengalihkan perhatian ke danau di hadapan mereka. Dengan satu lambaian tangan ringan, air danau seketika terbelah dua, menyingkap sebuah formasi cahaya putih raksasa yang perlahan naik ke permukaan, disertai ledakan fluktuasi energi yang dahsyat. Perhatian Lindong terpaku pada pohon muda berwarna hitam di pusat susunan cahaya yang memancarkan kilau laksana bintang di langit malam. Itulah wujud tunas Ancient Immortal Yuan Tree yang tumbuh dengan kecepatan tak wajar. Ying Xuanzi menjelaskan bahwa pertumbuhan pesat itu dipicu oleh arai pengunci jiwa yang menyedot energi dari 4 sungai pil sekaligus, sebuah investasi gila-gilaan yang menyadarkan Lindong bahwa hanya sekte super yang sanggup membesarkan harta karun semacam ini demi masa depan murid-muridnya. Menyadari Lindong berada di ambang terobosan tingkat kultivasi, sang master sekte menawarkan hadiah spesial atas jasanya, izin untuk berkultivasi langsung di dalam pusat energi murni tersebut sebelum disegel total, dengan jaminan perlindungan langsung darinya. Pembicaraan kemudian beralih pada persiapan pembukaan tablet kitab penghancuran besar setengah bulan lagi. Namun, ketika nama Zhou Tong, satu-satunya jenius yang berhasil menaklukkan kitab itu dalam seabad terakhir disebut, Lindong menangkap riak emosi pedih yang tak lazim di mata tenang sang pemimpin sekte. Rasa penasaran akhirnya mendorong Lindong untuk menanyakan sosok Zhou Tong, yang ternyata adalah murid langsung Ying Xuanzi, sebuah fakta mengejutkan yang menjelaskan riak emosi sang master sekte sebelumnya. Tak ingin larut dalam masa lalu, Ying Xuanzi segera mengalihkan topik, menegaskan keyakinannya pada potensi Lindong untuk menaklukkan kitab suci penghancuran besar tanpa membebaninya dengan tekanan berlebih. Atas isyarat sang master, Lindong segera menempati pusat formasi di dasar danau yang kini terbuka setelah bibit pohon hitam digeser. Ia seketika merasakan aliran energi murni yang dahsyat dari investasi besar sekte tersebut, sebuah kemewahan langka yang sayangnya kelak hanya akan dinikmati oleh pohon Yuan abadi. Tak membuang waktu, Ying Xuanzi segera memicu segel tangannya, membuat seluruh danau bergetar dan susunan cahaya raksasa itu berputar untuk memulai proses kultivasi. Saat formasi raksasa itu mulai berputar, gelombang energi dahsyat menderu dari segala penjuru, memusatkan tekanannya tepat ke arah Lindong. Tanpa ragu, ia menarik nafas dalam untuk menenangkan gejolak kegembiraan di dadanya sebelum melepaskan kekuatan penuhnya. Kini, di bawah perlindungan mutlak Ying Xuanzi yang telah mengetahui rahasianya, Lindong merasa bebas untuk tidak menahan diri.
Sebuah lubang hitam segera bermanifestasi di belakang punggungnya, wujud dari simbol leluhur pelahap yang dengan rakus menelan arus energi tak terbatas tersebut. Di bawah serapan gila-gilaan ini, Yuan Power dan energi mental dalam tubuhnya mulai mendidih, mendesak naik menuju ambang terobosan yang dinanti. Keheningan aula besar itu kini terusik oleh gejolak energi dahsyat dari dasar danau, di mana Lindong bermeditasi dengan simbol leluhur pelahap yang berwujud lubang hitam, melahap aliran energi tanpa henti, laksana paus menelan air. Ying Xuanzi mengamati proses itu dengan puas, disusul kemunculan seorang tetua berjubah biru di belakangnya. Keduanya sepakat bahwa kecepatan kultivasi Lindong yang tidak wajar itu memang berkat kekuatan simbol tersebut. Namun, Ying Xuanzi menegaskan bahwa kebijaksanaan dan mentalitas baja Lindong yang ditempa dari latar belakang kerajaan rendah adalah faktor kunci yang membuatnya mampu mengendalikan harta sekuat itu di usia muda. Pembicaraan mereka kemudian bermuara pada hakikat mengerikan benda pusaka tersebut. Ying Xuanzi menjelaskan bahwa dari 8 simbol leluhur, hanya leluhur pelahap yang memiliki keistimewaan mutlak. Kemampuannya memungkinkan sang pemilik untuk menampung dan menyatukan kekuatan beberapa simbol leluhur sekaligus dalam satu tubuh, hal yang mustahil dilakukan oleh praktisi lain. Sang tetua berjubah biru menanggapi dengan skeptis. Baginya, teori menggabungkan simbol leluhur sulit dibuktikan, karena para pemilik benda pusaka itu rata-rata adalah eksistensi puncak yang mustahil dikalahkan. Ying Xuanzi tidak membantah, malah mencontohkan bagaimana simbol leluhur kegelapan telah menjadi pilar kekuatan istana kegelapan di wilayah Zuan Utara selama ribuan tahun. Dengan keyakinan penuh, ia memprediksi bahwa Sekte Dao pun akan segera melahirkan ahli pemilik simbol leluhur sendiri melalui sosok Lindong. Optimisme Ying Xuanzi juga berlaku pada peluang Lindong untuk menaklukkan kitab penghancuran besar. Di matanya, karakter Lindong yang kejam namun terukur adalah kualitas langka yang mungkin bisa mematahkan kutuk kegagalan 100 tahun terakhir. Namun, mereka sadar waktu pembuktian kian dekat. Tekanan kini menumpuk di aula sunyi, mengingat murid elit dari 3 aula lainnya telah berhasil mewarisi kitab suci masing-masing. Kegagalan kali ini bukan lagi sekedar opsi, melainkan ancaman bagi masa depan aula tersebut. Sang tetua berjubah biru tetap bersikap realistis. Baginya, meski Lindong berpotensi, ia akan kesulitan menghadapi murid elit 3 aula lain yang telah didukung kekuatan kitab suci masing-masing, apalagi tanpa bantuan eksternal seperti buah Yuan abadi. Karena itu, ia memandang Ying Xiaoxiao dengan stabilitas dan reputasinya masih menjadi kandidat paling logis untuk memimpin para murid dalam kompetisi sekte besar mendatang. Penyebutan kompetisi itu seketika memancing aura dingin dari tubuh Ying Xuanzi. Ingatannya terseret pada sejarah berdarah konflik mereka dengan Gerbang Yuan, rival abadi yang kerap membantai talenta Sekte Dao, termasuk tragedi terbaru tewasnya murid terbaik Aula Langit. Gerbang Yuan memang memiliki fondasi mengerikan dengan 3 master sekte yang setara dengan Ying Xuanzi, memaksa Sekte Dao seringkali harus menelan pil pahit kekalahan demi kelangsungan hidup. Sang tetua hanya bisa menghela napas memahami beban berat pemimpinnya. Ia tahu betapa hancurnya hati Ying Xuanzi saat harus menahan diri dan membatalkan deklarasi perang total ketika murid kesayangannya, Chou Tong, dibunuh. Keputusan untuk tidak membalas dendam itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengorbanan menyakitkan seorang pemimpin yang harus menempatkan nasib ribuan nyawa di sekte di atas dendam pribadinya. Harapan agar Lindong menguasai kitab penghancuran besar bukan tanpa alasan. Kompetisi mendatang akan dipenuhi monster, seperti Little Yuan King Liu Hao dari Gerbang Yuan yang pernah lolos dari ahli tahap kehidupan misterius, serta Ling Qingzu dari Istana Sembilan Surga. Menyadari dominasi generasi muda rival, Ying Xuanzi tahu bahwa Ying Xiaoxiao tidak akan sanggup menopang langit Sekte Dao sendirian. Ia butuh Lindong untuk membagi beban tersebut, meski ia sadar tantangan menaklukkan kitab itu nyaris mustahil. Sementara itu 10 hari berlalu di dasar danau. Berkat Soul Locking Array, Lindong mengalami lonjakan kekuatan yang signifikan. Formasi itu tidak hanya membanjirinya dengan energi murni, tetapi juga memicu penyerapan sisa esensi dari 5 buah Yuan abadi kuno yang masih mengendap di tubuhnya pasca pertempuran. Hasilnya baik Yuan Power maupun energi mental di istana Niwannya kini melesat cepat menuju titik jenuh yang memuaskan. Setengah bulan berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya tubuh Lindong memancarkan hawa panas yang membara. Kulitnya memerah laksana batu bara pijar, sebuah tanda mutlak dari kedatangan Nirvana Tribulation. Namun, kejutan bagi Ying Xuanzi tidak berhenti di situ. Dari istana Niwan Lindong, energi mental tiba-tiba menyeruak keluar, memancing gumpalan awan badai di angkasa yang menandakan dimulainya angin dan petir Tribulation secara bersamaan.
Menyadari ambisi gila muridnya yang memicu kesengsaraan ganda sekaligus, Ying Xuanzi hanya tersenyum kagum sembari melambaikan tangan untuk membuka pelindung atap aula, membiarkan langit terhubung langsung dengan arena latihan. Ia memilih mundur dan menjadi pengamat, memahami sepenuhnya bahwa intervensi hanya akan merusak proses penempaan diri yang krusial ini. Kini, Lindong harus berjuang sendirian, terkepung oleh api nirvana yang menyelimuti tubuhnya dari dalam dan ancaman badai halilintar yang menderu dari angkasa. Di bawah tempaan api nirvana, tubuh Lindong mulai bermetamorfosis. Sisik-sisik hijau bermunculan melapisi kulitnya, seiring dengan Heavenly Dragon Chi yang meresap ke dalam tulang dan otot, sebuah fenomena yang langsung dikenali Ying Xuanzi sebagai tanda penguasaan tubuh naga hijau, teknik legendaris yang menjanjikan fisik setara ras naga murni. Ujian semakin berat ketika badai halilintar di langit mulai menyambar ganas. Namun, Lindong merespons ancaman itu dengan memanifestasikan lubang hitam di atas kepalanya yang langsung menelan mentah-mentah setiap sambaran petir. Tubuh Lindong kini menjadi pusat pergolakan energi yang memukau, di mana jilatan api nirvana dan percikan listrik menyatu di bawah kendali simbol leluhur pelahap. Melihat betapa mahirnya Lindong mengkonversi serangan mematikan itu menjadi nutrisi kekuatan murni, Ying Xuanzi menyimpulkan dengan puas bahwa kesengsaraan ganda yang mengerikan ini tak lagi menjadi ancaman berarti bagi Lindong. Badai petir yang mengamuk perlahan mereda, membiarkan sinar matahari menembus celah atap dan menyinari tubuh Lindong yang berangsur pulih. Saat matanya terbuka memancarkan kilatan tajam, ledakan energi seketika menciptakan gelombang besar di sekelilingnya. Ia segera melompat keluar dari formasi dan mendarat di sisi Ying Xuanzi untuk menyampaikan rasa terima kasih yang disambut sang master sekte dengan senyuman santai sebagai pengakuan atas kemampuan Lindong sendiri. Namun perhatian mereka segera teralihkan oleh fluktuasi energi agung dari arah aula sunyi. Tablet kitab suci penghancuran besar akhirnya terbuka, menjadi pertanda dimulainya kebangkitan kembali Sekte Dao.